batal keislamannya. Ide yang membatalkan. Lanjut. Oke. Maksud pembatal keislaman. Jadi yang dimaksud pembatal keislaman, mubtilul al-Islam adalah tindakan atau keadaan yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Perbuatan yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Nah itu. Yang dimaksud itu perilaku sebetulnya yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Apa saja perilaku itu? Lanjut. Nah, contohnya syirik. Mengakui adanya Tuhan lain selain Allah. Ya. Tuhan kita adalah Allah. Orang Islam harus yakin seyakin-yakinnya. Islam adalah satu-satu agama yang paling benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Quran seperti itu. Nah, sekarang ini berkembang pemikiran-pemikiran. Ada agama benar. Kadang-kadang profesor, kadang-kadang dosen IAIN yang mengatakan begitu. UIN ya sekarang. Nah ini yang bahaya, mengakui adanya Tuhan lain. Maka saya ini Ibu, ketua FKUB. FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang. Untuk meluruskan itu. Jadi keadaan hubungan antara umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Tadi terkait dengan akidah ibadah lakum dinukum waliyadin. Karena kita hidup di Indonesia yang majemuk, Muhammadiyah sendiri dalam pedoman hidup Islami bagaimana hidup berbangsa dan bernegara harus difahami. Yang rukun itu manusianya, agamanya lakum dinukum waliyadin. Mari kita saling memberikan pengaruh positif supaya mengikat. Kita harus bersikap yang baik, dermawan, soleh, akhlaknya luhur. Kan Nabi itu. Maka orang-orang yang tidak beriman itu akan mengikuti. Tapi kalau kita ini bersikap yang kata Nabi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, alladzina la ya'manu jarahu, bahwa itu keberadaan kita ini menjadikan tetangganya tidak nyaman, tidak aman. Itu bukan orang beriman. Wallahi la yu'minu. Jadi itu apa yang syirik, mengakui adanya Tuhan lain. Ya bagi mereka ya Tuhan mereka. Tapi saya yakin inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah Islam. Kita harus yakin, dimantapkan akidahnya itu, walaupun bergaul dengan orang lain. Gitu. Mungkin ada yang pernah tanya pada saya, apa sih manfaatnya FKUB, jadi ketua FKUB? Loh itu terkait dengan perizinan rumah ibadah Pak, Bu. Jadi agama lain itu kalau tidak jadi pengurus tempat ibadah, ngedekno dhewe. Karena syariatnya itu sekian persen untuk pendetanya. Kalau Islam ustadznya itu. Maka kalau mendirikan semakin banyak. Lah, kemudian FKUB diberikan kewenangan lewat PDM Peraturan Bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahwa ada persyaratan didukung oleh 60 kakak. FKUB tanda tangan. Dinas perizinan itu kalau pendirian rumah ibadah tidak ada tanda tangannya, kata FKUB tidak bisa mengeluarkan izin. Itu penting. Yang kedua, kita meluruskan orang-orang yang sering berkeinginan untuk adanya sinkretisme, campur aduk antar agama. Misalnya, kalau
hari Natal misalnya, ini sinkretisme, ini yang nggak boleh. Orang Islam melok jadi panitia, melok jadi pengaman dalam ini sudah sinkretisme. Itu. Mereka keinginannya begitu, nek riyo tak ewangi, nek Natal aku ewang bareng-bareng panitia. Bangun masjid tak ewangi, aku bangun gereja ya kerja bakti. Was'a'i wa ta'ati wa in ta'amara alaikum abdul habasyiyah. Dengarkan dan taati pemimpinmu walaupun yang berkuasa itu hamba dari Ethiopia. Habasyiyah dari Habasya yang kulit hitam. Itu pesan nasihat itu. Asal mereka itu tetap dalam keadaan takwa kepada Allah. Kalau tidak bertakwa, tidak taat, misalnya kapan hari masih wali kota Pak Sutiaji, saya pengajian di Saujajar. Malam minggu itu saya pengajian di Saujajar. Ditelepon sama beliau, lah ma'akomu. Tidak, janganlah ma'akomu selama mereka itu fikusnya masih melaksanakan sholat. Jadi kalau pemimpin itu masih melaksanakan sholat, tapi kemudian ada kemaksiatan yang dilakukan, belum gugur imannya, Islamnya itu belum gugur, kita beri nasihat. PP Muhammadiyah itu kalau memberikan nasihat presiden, bikin rapat dulu Jumat di kantor PP, membuat sebuah rumusan, disampaikan secara tertulis kepada presiden, supaya hal-hal yang kebijakan yang mengganggu dan melanggar aturan agama itu direvisi. Caranya begitu. Kiai Ibrahim itu Allah memerintahkan ya, itu khatmin amalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini apa? Quran enggak wajib itu membersihkan diri kita. Khatmin amalihim, ambillah harta untuk sedekah. Sama enggak melakukan itu sama dengan mengingkari ajaran. Zaman Abu Bakar, ya, orang-orang Islam itu sholat tapi tidak mau membayar zakat. Bagaimana? Diperangi orang-orang yang tidak membayar zakat itu. Tuh. Kalau bahasa kayak ini ya, sing medit-medit diperangi. Waduh, keren teman dari Islam itu. Nggak artinya ini kita mendekati, menggugurkan keislaman kita. Kalau kita medit, mengingkari keberadaan Allah atau mengingkari ajarannya gitu. Mengingkari. Kalau di dalam Al-Quran misalnya surat Qasas ayat 77 itu ada ayat begini. Apa ya? Ayat 77 mulai dari sampai lahir ya. Insya Allah harus dengan sesama manusia walaupun tidak Aisyah. Putusan muktamar minggu bu mulai 45 Termawang, okay. 46 Jogja, 47 Makassar. Rekomendasi ini yang kalimatnya kan Muhammadiyah hendaklah menjalin kerjasama dengan ormas Islam lain di segala tingkatan. Menjalin bu, karena memang ormas Islam lain, tapi saya tanya cabang wajib, cabang